Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan coba membagikan satu video. Video ini diproduksi oleh Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Video ini berisikan tentang mekanisme untuk mendapatkan subsidi listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Jika ada pertanyaan seputar video ini, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang berhak disubsidi untuk melakukan pengaduan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2000. Mak, kopi satu, Mak. Kopi apa? Kopi hitam aja, Mak. Tolong bikinin kopi satu. Oke, Mak. Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang berhak disubsidi untuk melakukan pengaduan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun ini, 2016 kopinya. Rumah tangga miskin dan tidak mampu mengambil formulir Mak, yang tersedia tolong goreng-goreng lagi ya di atau dapur. kantor desa, atau bisa juga diunduh di Titi matiin. Listrik mahal. subsidi.djk.go.id. Kemudian, formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik diserahkan kepada kantor kelurahan atau kantor desa. Loh, kok dimatiin, Bang, TV-nya? Aduh, maaf, A. Listriknya mahal. Emang abang belum kebagian subsidi listrik? Subsidi listrik borok banget. Kalau abang emang berhak untuk disubsidi, abang bisa mengajukannya sekarang. Dengan cara abang mengisi formulir di kantor desa atau kelurahan. Oh, bisa begitu ya, Bang? Wah, sepertinya kita harus ke kantor desa nih. Mak! Entong, mau ke kantor desa dulu. Mau ngurusin subsidi listrik. Mak yang goreng-goreng, oke? Assalamualaikum. Abang mau kemana bang? Mau ngajuin subsidi listrik. Ya udah saya ikut. Emon. Mana dia belanjanya? Nggak jadi. Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang berhak disubsidi untuk melakukan pengaduan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016. Rumah tangga tidak mampu mengambil formulir yang tersedia di kantor kelurahan atau kantor desa, atau bisa juga diunduh di subsidi.djk.esdm.go.id. Desa Tanjung Malang, ada yang bisa saya bantu? Ada teh, jadi saya ingin mengajukan subsidi listrik. Gimana caranya? Oh, silakan Bapak langsung ke pelayanan aja. Langsung ke sana? Ya. Terima kasih. Kemudian, formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik diserahkan kepada kantor kelurahan atau kantor desa. Selanjutnya, formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik ini akan dikirim ke kantor kecamatan setempat. Di kecamatan, data formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik akan dikirim secara online ke posko pengaduan pusat. Petugas kecamatan melakukan proses input data berdasarkan isian dokumen perlengkapan pengaduan ke dalam aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga tidak mampu. Untuk dapat mengakses aplikasi pengaduan, user harus terlebih dahulu memasukkan data login berupa user ID, password, dan kode verifikasi. Pada saat pertama kali login, user diharuskan untuk melengkapi data dan membuat password baru yang berbeda dari password yang diberikan pertama kali. Pastikan semua data telah terisi dengan benar. Lalu simpan data dengan menekan tombol submit. Setelah itu, Anda dapat langsung mengisi pengaduan
dengan klik entry pengaduan pada menu aplikasi. Input semua informasi yang diperlukan dalam form entry pengaduan. Setelah semua data terisi, lalu klik save. Data pengaduan tersimpan ke dalam sistem. Klik cetak untuk mencetak tanda terima pengaduan kepesertaan subsidi listrik. Namun, jika di kecamatan setempat tidak memiliki akses internet, maka data formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik akan dikirim ke tingkat kabupaten. Yang selanjutnya, data formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik akan dikirim secara online ke posko pengaduan pusat. Setelah data pengaduan kepesertaan subsidi listrik masuk di posko pengaduan pusat, maka data pengaduan kepesertaan subsidi listrik akan diverifikasi. Jika data pengaduan kepesertaan subsidi listrik telah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, maka PLN akan melakukan pencocokan data pengadu dengan konsumen. Selanjutnya, PLN akan melaporkan hasil pencocokan data kepada Ditjen Ketenagalistrikan. Untuk selanjutnya, PLN akan melakukan penandaan ID konsumen sebagai penerima subsidi. Namun, jika data formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik tidak terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, maka data formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik akan kembali diverifikasi oleh TNP 2K. Selanjutnya, jika data pengadu termasuk kategori rumah tangga miskin, maka PLN akan melakukan pencocokan data pengadu dengan konsumen. Yang selanjutnya PLN akan melaporkan hasil pencocokan data kepada Ditjen Ketenagalistrikan, dan selanjutnya PLN akan melakukan penandaan ID konsumen sebagai penerima subsidi. Namun, jika TNP 2K memverifikasi bahwa data pengadu tidak termasuk kategori rumah tangga miskin, maka hasil verifikasi data pengadu akan dilaporkan kepada Ditjen Ketenagalistrikan, yang selanjutnya diberikan kepada posko penanganan pusat pengaduan, yang selanjutnya akan diumumkan melalui situs subsidi.djk.esdm.go.id. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 671/4809/SJ tanggal 16 Desember 2016, sesuai dengan NSPK, seluruh unsur pemerintah berperan dalam kebijakan subsidi listrik ini, di antaranya unsur pemerintahan melalui Kementerian ISDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan TNP 2K. Sementara dari BUMN melalui PT PLN Persero, pemerintah daerah melalui pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Peran gubernur, bupati, dan wali kota dalam kebijakan subsidi listrik ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait untuk mendukung dan memastikan keamanan pelaksanaan, termasuk proses penampungan keluhan dan pengaduan masyarakat. Peran bupati dan wali kota dalam kebijakan subsidi listrik ini adalah membina dan mengawasi camat, lurah, dan kepala desa atau sebutan lainnya terkait pelaksanaan penanganan pengaduan pengoptimalan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, peran camat dalam petunjuk teknis. 1. Melakukan koordinasi dengan kepala desa dan lurah dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. 2. Berperan aktif dalam menampung dan memasukkan data ke dalam aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga pada website www.subsidi.djk.isdm.go.id berdasarkan formulir pengaduan masyarakat yang disampaikan kelurahan atau desa ke posko penanganan pengaduan pusat yang berkantor di Ditjen Gatrik. Apabila tidak terdapat jaringan internet di kecamatan, maka camat memuat data ke dalam format aplikasi Microsoft Excel dan mengunggahnya ke aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga di lokasi yang terdapat jaringan internet, misalnya kantor kabupaten atau kota terdekat. 3. Dalam menampung dan memasukkan data ke dalam aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga atau aplikasi Microsoft Excel, camat menunjuk 2 petugas untuk membantu tugas tersebut. 4. Memberikan dukungan, pembinaan, pemantauan, dan pengawasan serta memastikan agar keseluruhan proses penanganan pengaduan masyarakat melalui kelurahan atau desa dapat berjalan baik dan lancar. 5. Memfasilitasi ketersediaan dan penggunaan formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga di seluruh kelurahan atau desa setempat.
Sementara itu, peran lurah dalam petunjuk teknis adalah 1. Menugaskan ketua RW, RT, kepala dusun untuk mendukung pelaksanaan kebijakan subsidi listrik agar berjalan lancar dan sukses. 2. Berkoordinasi dengan camat untuk memastikan ketersediaan formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga. 3. Memfasilitasi pengisian formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga oleh rumah tangga di masing-masing kelurahan dengan menunjuk minimal 2 orang petugas untuk membantu tugas dimaksud. 4. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta mengisi dan menandatangani rekapitulasi formulir pengaduan serta berita acara serah terima pengaduan dari desa atau kelurahan kepada kantor kecamatan setempat. Kemudian peran kepala desa dalam petunjuk teknis adalah 1. Menugaskan kepala dusun, ketua RW, dan RT setempat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran agar berjalan lancar dan sukses. 2. Berkoordinasi dengan camat untuk memastikan ketersediaan formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga. 3. Memfasilitasi pengisian formulir pengaduan subsidi listrik untuk rumah tangga oleh rumah tangga di masing-masing desa dengan menunjuk minimal 2 orang petugas untuk membantu tugas dimaksud. 4. Bila mana perlu, kepala desa dapat memfasilitasi badan permusyawaratan desa untuk melakukan musyawarah desa dalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkan sebagaimana penerima subsidi listrik di desa setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga sasaran penerima subsidi dituangkan dalam daftar nama usulan rumah tangga sasaran penerima subsidi listrik tepat sasaran. 5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta mengisi dan menandatangani rekapitulasi formulir pengaduan serta berita acara serah terima pengaduan dari desa, kelurahan kepada kecamatan setempat. Dan daftar nama usulan rumah tangga sasaran penerima subsidi listrik tepat sasaran. Ini merupakan agenda kunjungan kerja dalam rangka memastikan bahwa program listrik tepat sasaran itu apakah benar-benar sudah terlaksana dengan baik di daerah Yogyakarta. Kalau dari atas meja, dari catatan kami, Jogja termasuk menjadi daerah yang tingkat pelaksanaan listrik tepat sasarannya cukup bagus, termasuk bagaimana dia mengelola pengaduan masyarakat terhadap pemanfaatan listrik tepat sasaran atau program listrik tepat sasaran ini. Nah, kita ingin menguji tingkat sejauh mana yang dilakukan oleh Yogyakarta, maka kami mengambil sampel di Kalasan. Nah, ternyata setelah kami ketemu Bu Camat dan mendapat penjelasan, memang dari kasat mata kami melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta sampai ke tingkat kecamatan itu cukup bagus. Kita tinggal ngecek apakah nanti di tingkat desa pelaksanaannya bisa demikian juga bagus. Gitu. Kami juga lihat dari perkembangan data yang ada, akibat adanya program pengaduan ini, pengaduan masyarakat, juga terlihat bahwa dari 900 pengaduan di sini 650 lebih sudah bisa diselesaikan. Ini cukup angka yang menggembirakan, karena faktanya dari 650 itu kerjasama PLN dengan teman-teman di tingkat kecamatan maupun Pemda itu menunjukkan hasil yang bagus. Ini membanggakan bagi kami, mudah-mudahan di provinsi lain, di kabupaten lain akan terjadi hal yang sama. Dan hasil dari Jogja ini mungkin bisa menjadi contoh yang baik untuk disampaikan kepada kabupaten-kabupaten lain, sehingga akan menjadi semuanya baik di seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kok sampai sekarang nggak mengadu? Kita itu jadi resah. Jangan-jangan salah subsidi kita. Orang-orang itu kenapa nggak mengadu? Kita merasa
ada sekian juta loh. Ini padahal duit ini haknya dia. Nah, makanya kita buka pengaduan ini untuk menampung orang-orang yang harusnya dapat dan dapat. Nah, kita juga tidak sampai ke situ aja. Kalau toh terlambat waktu melapor dan ternyata pemerintah yang salah, direstitusi, dikembalikan sejak bulan Januari. Dihitung Pak, kemarin kebablasannya berapa Pak? Tapi bukan dalam bentuk uang, ya Pak ya. Dihitung, dikurangi untuk pembayaran berikutnya. Bukan mana Pak kembaliannya, ya, gitu. PLN nanti bingung aturnya. Dikurangi jumlah berikutnya. Nah, sekarang tugas kita semua menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat yang memang dia merasa miskin, silakan dicek di kecamatan, kelurahan maupun desa. Siapa tahu dia termasuk daftar yang mendapat subsidi, itu ya Pak ya. Saya pikir itu Bu, terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Camat aja ya. Sebelumnya kan, sebelum dapat subsidi itu harganya biasanya 80, 90. Tapi setelah nggak tahu itu ada subsidi dicabut, itu harganya naik hampir 300 sampai 350 gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah udah dapat subsidi, harganya udah ringan, alhamdulillah. Sekarang biasanya paling 150